Perkenalkan, kami dari kelompok satu ingin menjelaskan tentang virtual machine dan VirtualBox beserta sistem operasinya. Dengan saya, Aldi Dwi Rahman, dan rekan saya, Umar Mokhtar. ya, kami akan menjelaskan apa itu virtual machine dan VirtualBox. Pertama, virtual machine adalah lingkungan server virtual yang bekerja seperti komputer di dalam komputer. Virtual machine berjalan pada partisi terisolasi yang ada pada komputer host dengan resource seperti CPU, memori, dan sistem operasi tersendiri. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan berbagai aplikasi pada virtual machine dan menggunakannya seperti biasa pada perangkat tersebut. Virtual machine juga merupakan sumber daya komputasi yang menggunakan perangkat lunak. Alih-alih komputer fisik satu atau lebih, virtual machine bisa berjalan pada satu perangkat keras. Setiap virtual machine akan menjalankan sistem operasinya sendiri dan berfungsi secara terpisah dari virtual machine lainnya. Jadi virtual machine ini sebenarnya solusi buat kita yang ingin menjalankan operasi sistem lain atau sedang mau tester sistem operasi lain dengan tanpa merusak atau merubah sistem operasi kita. Jadi kita bisa mencobanya. Cara kerjanya itu sebenarnya sederhana. Saat Anda membuka virtual machine akan berjalan sebagai proses di jendela aplikasi di OS perangkat fisik. File kunci yang membentuk mesin virtual termasuk file log, file pengaturan, NVRAM, file disk virtual, dan file konfigurasi. Proses berjalannya virtual machine dikelola oleh perangkat lunak yang dikenal sebagai hypervisor. Software ini bertanggung jawab untuk mengelola dan menyediakan resource seperti memori, penyimpanan, dan sumber daya lainnya dari perangkat utama ke virtual machine. Hypersource juga berfungsi untuk mengatur operasi di virtual machine sehingga tidak membanjiri satu sama lain saat menggunakan sumber daya. Oke, sekarang kita bahas fungsi dan manfaat dari virtual machine tersebut. Fungsi dan manfaat virtual machine, kita sudah mengetahui pengertian pengertian virtual machine, dan pastinya kita sudah bisa menebak beberapa fungsi dan manfaat utama dari virtual machine tersebut. Namun, kalau semisalnya kita masih kurang yakin, ada beberapa manfaat yang didapatkan dari virtual machine. Yang pertama, mudah berganti ke beberapa sistem operasi dalam satu perangkat fisik. Yang kedua, bisa digunakan untuk melakukan pengujian pada sistem operasi yang berbeda, misalnya sistem operasi Windows dan sistem operasi Linux. Dan yang ketiga, ada pengujian software pada banyak OS yang berbeda juga lebih mudah. Anda tidak harus punya banyak perangkat untuk melakukannya. Jadi kita cukup punya satu perangkat, kita bisa melakukannya. Nggak perlu harus punya dua perangkat atau lebih, cukup satu perangkat saja. Dan yang keempat, digunakan untuk kompilasi beberapa server yang berbeda pada satu perangkat. Nah, dari informasi yang sudah disampaikan, virtual machine ini ada banyak jenisnya. Di antaranya ada Hyper-V, ada VirtualBox, ada QEMU, dan lain sebagainya. Kebetulan kelompok kami memilih VirtualBox yang alasannya VirtualBox ini bersifat open source, bisa digunakan dan didapatkan dengan mudah dengan cara mengunduhnya secara gratis via website. Sistem operasinya yang akan diinstal ke VirtualBox-nya adalah Linux Mint. Alasannya Linux Mint itu pertama open source, terus tampilannya itu tidak berbeda jauh dengan Windows, support aplikasinya dari game, terus software editing itu sudah disupport
Dan yang paling penting tuh komunitasnya. Komunitasnya itu udah banyak. Jadi kalau kita pakai sistem operasinya dan ada kendala atau ada bugs atau problem, itu kita bisa langsung mengunjungi forum forumnya. Contohnya nih aplikasi Windows yang berbayar dan di Linux Mint ini gratis. Contohnya Office, Microsoft Office. Kalau di Linux Mint ini kita bisa pakai LibreOffice yang itu udah built-in saat kita instalasi, gratis, eh, dan ada update-nya juga, jadi nggak usah perlu khawatir eh, tidak ada update atau tidak disupport oleh developernya. Ini tetap disupport. Kalau untuk desain grafis, kalau di Windows itu biasanya CorelDRAW, di Linux ini kita bisa pakai Inkscape yang sama-sama open source. Beda sama yang CorelDRAW itu berbayar. Kalau buat editing foto tuh di Windows biasanya kita pakai Photoshop. Kalau di Linux ini kita bisa pakai GIMP. Itu free di Linux. Sama ini, kelebihannya itu Linux Mint ini terkenal dengan keamanannya terhadap malware. Karena udah bukan hal umum lagi kalau Linux itu untuk virus itu lebih jarang terinfeksi daripada Windows. Oke. Dan Linux ini ada beberapa macam edisinya. Pertama edisi Mate, yang kedua Cinnamon, yang kedua KDE. Nah, untuk penggunaannya yang akan kita gunakan di VirtualBox ini kita bakal menggunakan edisi Mate. Oke, terima kasih Aldi untuk penjelasannya. Sekarang tadi kan kita udah bahas ya kenapa kita memilih Linux Mint, dan sekarang kita bahas nih Linux Mint itu apa sih. Nah, Linux Mint itu adalah distro dari sistem operasi Linux yang memiliki beberapa kemiripan dengan Windows. Linux Mint ini salah satu distro Linux yang cukup populer dikarenakan mudah digunakan dan sangat ringan, sehingga sistem operasi ini menjadi salah satu pilihan terbaik atau rekomen untuk kalian yang ingin hijrah dari Windows ke Linux. Nah, Linux Mint ini dia berbasis Ubuntu. Aplikasi yang kompatibel dengan Linux itu kurang lebih sekitar 30.000 aplikasi yang tersedia di Software Manager. Dan Linux Mint ini juga terkenal dengan keamanannya terhadap serangan malware. Nah, dan juga ada beberapa keuntungan dari Linux Mint ini. Yang pertama, dukungan multimedia yang lengkap dan mudah digunakan. Jadi kalau kita menggunakan Linux Mint, kita akan mendapatkan dukungan aplikasi untuk desain grafis, video editing, animasi, sampai aplikasi pemutaran video dengan mudah. Dan yang kedua, gratis dan open source. Jadi kita nggak perlu mengeluarkan uang lagi untuk membeli lisensi, tidak seperti Windows ya. Kita harus membeli lisensi agar beberapa fiturnya bisa dibuka dan bisa digunakan. Dan yang ketiga, komunitasnya cukup besar, dan Linux Mint ini punya forum dan komunitasnya akan membantu pengguna lainnya. Nah, di sini tadi kan sudah dijelaskan kalau Linux Mint ini mirip banget sama Windows ya. Nah, tapi di dalam aplikasi ini dia nggak 100% mirip, ada beberapa perbedaan. Contohnya yang pertama, biasanya kita menggunakan Windows untuk Office-nya atau Microsoft Office-nya, kita menggunakan Microsoft Office atau WPS Office. Nah, kalau kita menggunakan Linux, kita bisa menggunakan LibreOffice. Dan yang kedua,
kalau kita mau mengolah gambar, bisa kita pakai CorelDRAW. Nah, kalau di Linux kita bisa menggunakan Inkscape. Dan yang ketiga, kalau kita mau mengedit foto, biasanya kita menggunakan Adobe Photoshop di Windows. Sekarang di Linux kita bisa menggunakan GIMP atau GIMP. Nah, tujuan dari Linux Mint ini untuk menyediakan sebuah sistem operasi desktop yang dapat digunakan oleh pengguna rumah atau perusahaan secara cuma-cuma dengan seefisien mungkin, semudah mungkin, dan seelegan mungkin. Nah, ambisi dari proyek Linux Mint ini menjadikan sistem operasi yang terbaik yang ada dan membuat mudah bagi orang untuk mampu menggunakan teknologi yang lebih maju, bukan hanya menyederhanakan atau meniru pendekatan pada pengembang yang lain.
Oke, sekian dari kelompok kami. Tadi sudah dijelaskan proses instalasi virtual machine yang kami pilih, yaitu VirtualBox, dan juga sistem operasinya, yaitu Linux Mint. Sebelumnya mohon maaf apabila dalam pengucapan masih ada yang salah, mohon dimaklumi. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.